Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini akan membahas tentang 10 universitas terbaik di Indonesia tahun 2020 versi Webometrics. Adalah sebuah kebanggaan besar jika adik-adik bisa lulus di salah satu dari 10 universitas terbaik di Indonesia. Apa saja ke-10 universitas ini? Ini akan kita bahaskan dalam kelanjutan dari video ini. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video ke depannya. Silahkan juga like, share, dan komen. Siapa tahu ada teman-temanmu yang membutuhkan informasi-informasi. Oke, dalam pemeringkatan kali ini ada 4 kriteria penilaian yang dibuat oleh Webometrics. Yang pertama adalah presence atau kehadiran, itu dinilai dari total situs web terkait dengan universitas itu. Kemudian yang kedua, impact atau pengaruh, itu dinilai dari total backlink yang didapat web tersebut dari situs luar. Yang ketiga adalah keterbukaan, dinilai dari total file yang terhubung ke situs universitas. Yang keempat adalah excellence atau keunggulan, itu dinilai dari banyaknya publikasi ilmiah dari universitas. 10 perguruan tinggi ini didominasi dari universitas yang berasal dari Pulau Jawa dan ada paling sekitar 2 yang berasal dari luar Pulau Jawa. So, kita lihat yang pertama. Yang pertama itu adalah Universitas Indonesia. Universitas ini didirikan di tahun 1849 dan saat ini berlokasi di Depok. Memiliki 58 program studi untuk S1 sarjana yang terbagi ke dalam 14 fakultas. Di Indonesia, Webometrics menempatkan UI dalam peringkat 1 dan peringkat 766 dunia. Akreditasi dari universitas ini adalah akreditasi A. Oke. Untuk jalur penerimaan di Universitas Indonesia itu sendiri ada SNMPTN, SBMPTN, SIMAK UI. Yang keempat adalah jalur PPKB atau jalur prestasi dan pemerataan kesempatan belajar dan kelas internasional. Nah, yang mungkin bisa adik-adik ikuti adalah jalur SBMPTN dan jalur SIMAK UI. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat masih berasal dari Pulau Jawa, yakni dari Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Ya, didirikan di tanggal 19 Desember 1949, berlokasi di Bulak Sumur, Yogyakarta, memiliki 18 fakultas dan 69 program studi. UGM itu berada di peringkat 2 dan peringkat 879 dunia. Untuk universitas ini adalah akreditasi A. Untuk jalur penerimaannya ada SNMPTN, SBMPTN, UTUL UGM, jalur prestasi dan international program. Tetapi yang mungkin bisa diikuti adalah SBMPTN dan UTUL UGM, ujian tulis Universitas Gadjah Mada. Posisi ketiga ditempati oleh ITB. Ini didirikan di tanggal 3 Juli 1920, berlokasi di Bandung, Jawa Barat, memiliki 18 fakultas dan 69 program studi. Webometrics menempatkan ITB dalam peringkat ketiga di Indonesia dan peringkat 976 dunia. Akreditasi universitasnya adalah akreditasi A. Jalur penerimaan untuk ITB itu ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Dan yang mungkin bisa dia diikuti adalah SBMPTN dan mandirinya untuk saat ini. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah Institut Teknologi 10 November atau ITS, didirikan pada tanggal 10 November 1957 dan berlokasi di Surabaya, memiliki 7 fakultas dan 28 program studi.
Untuk jalur penerimaan yang bisa diikuti, yang pertama SNMPTN, SBMPTN, dan SKM. Tetapi untuk saat ini yang bisa diikuti adalah SBMPTN dan SKM, Seleksi Kemitraan Mandiri. Peringkat ITS itu di Indonesia adalah peringkat 4 dan peringkat 1318 dunia. Universitas ini juga berada dalam akreditasi A. Yang kelima adalah Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS, didirikan 11 Maret 1976 dan berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah. Ini memiliki 11 fakultas dan 62 prodi. Nah, UNS itu berada di peringkat 5 di Indonesia dan peringkat 1333 dunia. Lagi-lagi universitas ini akreditasinya adalah akreditasi A. Untuk penerimaannya, jalurnya ada SNMPTN, SBMPTN, dan SMUNS. Untuk saat ini yang bisa diikuti ada dua, yaitu SBMPTN dan SMUNS atau Seleksi Mandiri Universitas 11 Maret Surakarta. Yang ke-6 masih dari Jawa, lebih tepatnya dari Jawa Timur. Ada Universitas Brawijaya, didirikan 5 Januari 1963, berlokasi di Malang, memiliki 15 fakultas dan 75 prodi. Universitas ini berada di peringkat 6 di Indonesia dan peringkat 1356 dunia. Akreditasi universitasnya adalah akreditasi A, dan jalur penerimaan yang bisa diikuti adalah jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Yang ke-7 adalah Universitas Erlangga, didirikan di tanggal 10 November 1954, berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 14 fakultas dan 43 prodi. Berada di peringkat 1714 dunia dan akreditasi universitas ini adalah akreditasi A. Untuk jalur penerimaan Universitas Erlangga itu ada SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dan program internasional. Yang bisa diikuti adalah SBMPTN dan jalur mandirinya. Yang ke-8 berasal dari satu-satunya dari Sumatera, yakni Universitas Sumatera Utara. Ini didirikan di tanggal 20 November 1957, berlokasi di Medan, Sumatera Utara, terdiri dari 15 fakultas dan 47 program studi. USU berada di peringkat 1871 dunia dan universitas ini juga adalah akreditasi A. Untuk jalur penerimaannya, ada sisa yang pertama SBMPTN, jalur mandiri, program ekstensi, dan program diploma. Yang ke-9 berasal dari luar Pulau Jawa juga, yaitu dari Sulawesi Selatan, ada Universitas Hasanuddin, didirikan 10 September 1956, berlokasi di Makassar, memiliki 15 fakultas dan 80 program studi. Universitas Hasanuddin itu berada di peringkat 1888 dunia dan akreditasi universitasnya adalah akreditasi A. Untuk jalur penerimaannya ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Adik-adik bisa ikuti di SBMPTN dan jalur mandirinya. Kemudian yang terakhir adalah Universitas Diponegoro, didirikan tahun 1956, berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, memiliki 12 fakultas dan 58 program studi yang bisa adik-adik coba untuk jalur S1 reguler. Kemudian berada di peringkat 2035 dunia dan akreditasi universitas ini adalah akreditasi A. Ini adalah 10 universitas yang bisa adik-adik coba. Nah, sebelumnya untuk Universitas Diponegoro itu jalur penerimaannya ada SNMPTN, SBMPTN, ada SBUB atau Seleksi Bibit Unggul Berprestasi,
ada ujian mandiri, ada IUP International Undergraduate Program, dan LD3 Kemenkes. Ini khusus untuk D3 dari Kemenkes gitu ya. Yang bisa dia diikuti adalah SBMPTN, UM, dan mungkin untuk siswa dari luar negeri ada International Undergraduate Program. Ini adalah 10 universitas terbaik di Indonesia di tahun 2020 versi Webometrics ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa lulus di salah satu dari perguruan tinggi ini dan tetap semangat belajar supaya nanti pada saat pengumuman memang menjadi pengumuman sesuai dengan yang diharapkan. Saya pikir itu aja. Terima kasih atas atensi dari adik-adik, teman-teman semua. Dan sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.